Iya bang, iya bang. Oke. Yesus itu kan manusia suci. Paulus mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Paulus dapat ilmu dari mana itu? Sekarang bang, pada jauh lah lari ke negara lain bang. Mengatakan negara yang bisa masuk surga itu cuma negara yang mengatakan Muslim. Ya memang Al-Quran menjamin itu. Dan Bang, yakin abang masuk surga? insya Allah saya yakin karena saya Muslim, saya Islam. Jadi orang kami Katolik ini Kristen ini bang nggak masuk surga gitu? Enggak, Yesus mengusirnya. Di dalam kitab Anda sendiri Yesus berkata begitu. Di Matius 7 nomor 22 23, bahwa setan bermukjizat pakai nama Yesus itu diusir ke neraka. Itu dalilnya. Itu hanya berbuat-buatan itu bang, nggak asli itu bang. Ah, itu tertulis di Ustadz dalam aja, Bible. bang. Ustadz aja belum tentu masuk surga bang, apalagi yang lain-lain nggak ada itu bang. Iya, oknumnya belum tentu. Tapi Oknumnya, jamin, bang. iya, tapi agamanya menjamin. Siapa yang mengikuti Nggak ada, Al-Quran, bang. Siapa yang berani surga? Siapa yang berani masuk surga? itu Yang menjamin. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Bahkan umat Islam adalah pewaris surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Ustadz aja bang di apa namanya? Sesantri banyak yang dicabuli. Nah, Surga itu bang. oknum. Itu oknum. Itu oknum. Itulah bang. Islam tidak menjamin yang itu. Islam menjamin yang mengikuti Islam. Tapi Kristen tidak menjamin kepada Kristen. Meskipun orang Kristen itu taat, tak ada jaminan Kristen masuk surga. Sedangkan di Al-Quran yang dijamin masuk surga itu adalah yang benar-benar menjalankan perintah Allah. Melakukan pencabulan itu kan melanggar perintah. Nggak boleh. Nggak boleh. Cuman bang, pada dasarnya bang, umat muslim. Jadi tengkorak semua kami buat. Lamanya di Nusantara ini. Habis itu majikan kalian sudah kami usir ke Belanda. Kalian masih tinggal damai kan? Harusnya kami habisi juga kalian. Bang ya, Gitu. yang bang, yang perang Iran sama Israel Amerika. Maksudnya sibuk gimana? Iran sama Amerika sama Israel, yang sibuk Indonesia. Apa dapat? Sibuknya apa? Tuhannya dibunuh sama Israel, malah Sibuk, malah bang. Kristen. Ini bang, tidak pernah gitu-gitu bang. Tidak Kata pernah siapa? terlalu heboh sekali. Iya, kata siapa? Kalian itu cuman Apa? jumlah kalian di Indonesia itu cuman sebesar satu biji beras. Bang, memang kami segini bang, cuman kami tidak seperti kalian bang. Agamamu itu Bang, agama aja, bang. sadis. Bangun gereja bang, tidak minta bang. Karena kan Izin, malu Bang. kau mau minta kepada siapa? Jumlahmu cuma 2 orang. Aduh bang, itu loh ya bang. Yang perang negara lain, yang sibuk kali ya. Kenapa nih? Yang Coba tengok di kena orang Papua di lain sana. bang, itulah. Coba Ya, tengok di Papua sana. Yang di Papua sana yang melakukan pemberontakan. Inilah kalau Abang ini mungkin terlalu gila agama bang. Tidak agama penipu begitu, agama penjajah itu begitu. Selalu yang baik-baik aja dibilang punya dia. Giliran ketahuan belangnya, oh itu lain jalur. Waduh, mau sampai kapan kalian? Gupron. Masolang generasi. Ingat ya, agamamu masuk ke Nusantara. Asik. 150 tahun melakukan penjajahan, pembunuhan, perampokan atas nama Yesus. Diajarin kami bang. Bang. Mereka merasa paling Apa yang nama tersakiti, Juma ya? Siapa nama merasa paling bagus, merasa paling kasih, merasa paling toleransi, merasa paling dijajah.
Bang, halo. Halo bang. Abang tidak mau apa bang? Tidak pandai sama diskusi bang. Abang sedang belajar. Ada parah. Jumlah cuman segini. Jumlah cuman segini. Tapi mau berkuasa. Sedikit-sedikit merasa tersakiti. Aduh, bang. Tanya abang dulu bang. Halo. Halo bang. Parah. Bang Juma. Ya gimana, lucu aja, lucu. Gimana penganut ajaran Izin dulu, Bang. kasihan? Iya gimana? Bang, izin bang, izin. Iya Bang. gimana? Jadi menurut abang negara Indonesia ini negara Islam? Negara Indonesia ini kata. Iya. Iya bang, itu. Ini negara Indonesia. Bukan bang. Yang diperjuangkan oleh Abang mayoritas ngomong, penduduk seakan-akan abang yang Islam. mengatakan ini negara Arab Saudi. Jangan begitu ngomong bang. Ini negara Indonesia bang. Bukan negara ini mayoritas Islam melalui penjajah Belanda. Gitu. Ini. Penjajah meninggalkan masjid atau meninggalkan gereja, Dek? Aduh, Dek. Ntar. Ayo. Kau mengatakan itu bahwa negara Indonesia ini negara Muslim. Penjajah meninggalkan Al-Quran atau Bible, Dek? Kami tidak ada. Hah? Penjajah meninggalkan Al-Quran atau Bible? Bible. Bible. Gila bang. Terus Bang baru lahirnya. gitu. Kamu nggak sadar agamamu 350 tahun lamanya? Bang. 350 tahun lamanya. Pelaku-pelaku yang seagama samamu, jutaan mereka bunuh manusia. Jutaan wanita menjadi janda, jutaan manusia menjadi yatim piatu karena ulahnya. Habis itu sekarang kau mengatakan kau agama kasih. Bang, tidaknya bang, di agama kami bang tidak mengajarkan bang. Apa? Nah, kami tidak pernah mengusir orang-orang masjid, orang-orang sholat, tidak pernah kami begitu bang. Jadi yang menjajah 350 tahun itu menghancurkan masjid-masjid, menghancurkan pesantren-pesantren itu siapa rupanya? Aduh bang. Aduh. Saya tidak pernah begitu bang. Ulama-ulama, para kiai, para santri-santriwati berperang dengan penjajah yang beragamanya sama-samamu. Nah sekarang kau berpikirlah, Dek. Kau berpikir, kira-kira waktu masa penjajahan kakekmu itu kenapa bisa sama agamanya dengan penjajah? Kakekmu berpihak di mana waktu itu? Kakekmu berada di pihak mana? Ayo. Dulu belum ada agama bang. Cepat sama orangnya bang. Cepat kau turun. Karena aku belum jauh memahami bang. Kalau udah jauh memahami, abang don gue bikin. Kalau kau jauh memahami Bible, kau mualaf kau. Sampai kapan kau tidak mau bang? Itulah dia. Karena aku Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan. Itu bukan ajaran Yesus, Dek. Itu ajaran orang-orang Roma Yunani tuh. Yang kau anut sekarang itu ajaran Romawi. Natalan itu ajaran Romawi, mingguan itu ajaran Romawi semua itu bukan ajaran Yesus. Enggak nih bang, saling mengasihi bang. Mengasihi karena sudah merdeka. Dulu coba sebelum merdeka, kau bisa mengatakan mengasihi sementara agamamu. Jadi begini bang. Dalam nama Yesus. Jadi abang berani menjamin. Dalam nama Yesus. Apa? Halo. Sebelum perang, sebelum membunuh, kayak gitu. Halo yang, bang. Jadi masalah generasi. Halo. Ya halo. Halo. Tidak pandai sama abang ngomong, nggak payah, abang payah kali.
Hai, kenapa? Mau ngomong apa lagi? Jadi abang berani menjamin Apa tuh? kalau dulu perang tidak ada agama Kristen sama Hindu segala macam, tidak ada. Kata siapa? Saya mengatakan penjajah itu sama-sama agama lo. Adapun yang sama, adapun yang orang pribumi, ada juga yang berjuang, ada juga yang berjuang, ada juga yang berjuang ikut bersama dengan nenek kakek kami, ada. Tapi 100% penjajah itu non Muslim. Tidaknya bang, janganlah pernah Siapa yang menghina? saling Siapa yang menghargai menghina? bang. Siapa yang menghina? Agamaku. Sekarang baru ampun. Tadi dia ngegas bawa-bawa agama negara ini. Sekarang udah keok begitu kau. Iya, Bukan Bang. kayak Paulus kau. Gara-gara Udahlah dek, turun. Daripada kau pingsan di sini dek, turun. kau yang bisa ngelidikin bang. Kau turun karena kau ngatain berdebat bang. turun. Belajar Bible kalau sudah pintar. Bermain. Kalau adik sudah pintar, temui Tidak tahu. abang ya. Otakmu menghina agama. Adik kalau sudah Menghina agama. pintar, rajin baca Bible. Kalau sudah kuasai Tidaknya Bible, bang, naik ke sini. agama kami tidak pernah mengusik agama lain. Ada. Ambon Poso itu siapa yang membakar masjid siapa? Hah? Yang membakar masjid di Ambon, di Poso yang bakar. Bakar gereja bang. Aduh bang, itu yang belum viral. Yang belum viral bang. Gimana masa lampau, masa lalu? Saya aktif. Saya di Makassar. Di Makassar ini ada satu pemakaman 40.000 jiwa. Pelakunya adalah beragama Kristen. Satu pemakaman bikin teh. Satu pemakaman 40.000 jiwa sekali bunuh, pelakunya Kristen. Bukanlah abang ngomong bang, setan lah bang. Bukanlah Mister Abang itu. Adik turun. Masker bang. Adikku turun. Kamu masih kelihatan masih bisa waras. Nanti kita sharing lagi ya. Kurang belajar bang. Bang, nanti bang belajar bang ya. Iya. Sama Somat belajar ya. Katanya bilang gitu ya. Aku tunggu ya. Dadah adik. Go. Iya. Aduh, maafkan aku. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya dek, maafkan saya. Tolong jangan dendam sama aku ya. Ya, tapi minimal adalah kau dapat ilmu sedikit. Dari Katolik, Protestan. Kristen Mbak, Kristen. Oke, silakan buka kamera. Silakan buka kameranya. Cantik sekali abang ini. Abang ini sudah dari tadi siang tema saya. Belum ada Kristen yang mampu menjawab. Dari mana ilmunya? Coba saja. Iya. Dari mana Paulus? Iya. Dari mana Paulus dapat ilmu kalau Yesus itu mati dengan jalan terkutuk? Silakan. Oh gitu. Nanti saya boleh tanya juga Pak tentang Islam Pak ya. Boleh. 10 pertanyaan, boleh. Silakan. Ya. Iya, boleh. Bagaimana Paulus mendapatkan ceritanya terkutuk ya, mati nanti terkutuk? Iya, alasannya Karena adalah mati disalib. Makanya dikatakan terkutuk Pak. iya, kenapa bisa difitnah begitu? Emang apa salahnya Yesus? Ya karena dia mati disalib. Ya, kenapa dia Alasannya harus? gitu. Apa alasannya dia disalib? Alasannya kita kan sudah tahu Pak, Apa itu? bahwa dia menyerahkan dirinya
Saya Bahkan kata tidak saya, ada seorang pun yang sanggup membunuhnya kalau dia tidak mau menyerahkan diri, Pak. di mana dalilnya Yesus menyerahkan dirinya? Pada waktu Yesus ditangkap. Di mana itu tertulis? Nanti dulu, saya cerita dulu. Ada jangan tanya di mana. Saya cerita. Tapi kasih Pada dalil. waktu malam, Kasih dalil, Pak. pada waktu Yesus malam ditangkap, Iya. bukankah Petrus memot Apa? pisaumu? Siapa yang memakai pedang akan mati dengan pedang itu. Iya. Betul? Betul. Kemudian Yesus menyambung telinga. Yesus katakan, bukan saya memanggil Malaikat. tentara dari surga untuk menyelamatkan diriku. Tidak, Iya. aku tidak disalibkan. Iya, karena harus melalui kehendak Bapa. Nah, makanya di situ Yesus Iya. tidak memanggil tentara Iya, surga. karena Yesus harus Tidak memanggil menyerahkan. tentara surga. Iya, karena Yesus menyerahkan ke Bapa. Dia menyerahkan diri Enggak ada. Yesus menyerahkan diri ke Bapa. untuk disalib. Oh, enggak ada itu karanganmu. Allah. Itu karanganmu, bukan atas Karanganmu. kehendakku. Bukan Kalian atas sudah berkatakan kehendakku. bahwa Kata Yesus, tidak ada orang pun dapat menyentuhku kalau tidak aku ada. Tidak ada Kau orang jangan yang sanggup kau membunuh jangan Yesus. Kadang-kadang. Nabimu tuh ya. Aku tanya nabimu. Belum. Aku tanya nabimu. Jawab dulu. Aku tanya nabimu. Dari mana ilmunya Paulus Aku mengatakan? tanya nabimu. Itu Sekarang dulu. nabimu tuh ada di mana nabimu? Selesai dulu kasusmu. Nabimu ada di mana? Bagaimana Nabimu bisa ada di mana? Paulus Oi. mengatakan bahwasanya Yesus mati dengan jalan kutuk? Itu ilmunya dari mana, Cak Ayu? Nabimu di mana? Di mana Tuh. nabimu? Ayo dong sayang. Jawab Quranmu dulu bagaimana? dong. Tentang Jawab Quranmu tuh. Jawab dulu Bagaimana dong. Quranmu? Cak Ayu, Quranmu tuh belajar. kita berbicara dari tentang Waraka. Nabi Isa. Nabimu Cak belajar Ayu. dari Waraka. Cak Ayu, kita Ditulis sedang oleh membahas Waraka. Nabi Isa, Cak Ayu. Jangan emosi. Aduh. Ini kita Buku bahas itu Nabi dikarang- tentang Nabi Isa dan Nabi Yesus. mau cerita. Gitu. Jangan cuma bawa Gitu. kebencian dong. Jangan benci-benci Aduh. terus. Aku nggak benci Dari loh. mana Saya mau dengar itu urusan kalau Anda. Yesus itu mati urusan dengan saya. jalan kutuk? Di Islam yang tidak ada dikutuk urusan itu saya. Nabimu ada di iblis. mana? Tuhanmu yang justru Nabimu terkutuk. yang terkutuk. Di Islam, Nabimu yang terkutuk. di Kristen Ya. Tuhannya yang terkutuk. Yang terkutuk. Ayus. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau Tuhannya Kristen itu terkutuk? Gitu Aku loh. tanya, bangkit di mana nabimu Ya bangkit? Allah ya Maka Karim. 3 hari baru dikubur. Ya Allah ya Karim. Saya ulang nih, Ternyata dia mau ikut, Saya ulang. ikut Iblis. 3 hari. Di Kristen dia yang bangkit. terkutuk Katanya, Tuhannya. dia bangkit. Ternyata enggak bangkit. Siapa yang mengatakan Baru Tuhannya dikubur-kubur. Kristen terkutuk? Hah? Dari mana ilmunya Paulus? Nabimu masih dikubur kan, nabimu kan? Sabandal ladina kutilu fi sabilillah amwata bal Kenapa 3 ahya hari? inda rabbihim yurzaqun. Kan Kenapa gitu. 3 hari baru kubur? Nah, sekarang sudah terjawab kan, Nabi Muhammad itu berada di sisi Kenapa 3 Allah. hari baru dikubur? Sekarang pertanyaan saya berkutuk, jawab. Gak boleh tahan. Kenapa 3 hari Kenapa dikubur? Tuhannya orang Kristen Mau itu belajar sama menurut Yesus. Paulus terkutuk? Kalau Kenapa? bangkit, Ya nggak Allah. bangkit, iya. Ya Allah. Kenapa? Tuh, kenapa nabimu Ingat cuman mau menghina gitu. Orang bahas Nabi Isa, dia larinya ke Nabi Muhammad. Bisanya hanya menghujat tanpa ilmu. Nabi Muhammad itu berada di sisi Allah. Al-Quran dalilnya jelas. Di mana tertulis? Ali Imran ayat 19. Apa yang dikatakan di sana? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun.
Jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Enggak. Beliau tidak meninggal. Beliau berada di sisi Allah. Sebagaimana Yesus juga tertulis Mazmur 91. Dari mana? Katolik Protestan. Oh, siap. Sehat selalu Bang Zuma ya, lancar karirnya Bang. Makasih sahabatku, amin. Abang juga. Oke, makasih Bang. Oke, turunkan aja Bang. Makasih. Makasih Bang ya. Siap. Gak ada moderator ya teman-teman. Kita kerja Rodi ini kerja sendiri. Moderatornya mungkin pada sibuk. Halo saudara Sikarios, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, Sariawan dia. Sudah pakai tenaga dalam naik ke sini, tapi belum berani untuk buka mulut. Halo, semangat malam. Malam Bang. Katolik Protestan? Muslim. Oh, salam kenal abang. Ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau yang belepotan kayak gitu jangan dinaikkan Bang. Malu-maluin. Mana kita tahu? Mana Barusan kita itu tahu? loh, yang itu loh barusan itu. Iya bang. Makasih Ya, deh. ya. Oh, tahu kalau orang itu belepotan atau tidak kan harus naik dulu bang. Abangku, semangat pagi abangku. Siap 86. Dari mana ini? Katolik Protestan. Siap Katolik abang. Yut. Oke, siap. Sip. Salam jumpa lagi abangku. Si ganteng ini rupanya. Mantap. Oh iya, jumpa lagi abangku. Siap. Siap. Ini Ikut. keren. Saya dekat dengan Ali Isa. Oke. Gimana dengan tema kita? Silakan. Ya, di Galatia 3:13 itu kutukan. Ya. Dari mana menebus pengikutnya dengan jalan menjadi kutuk. Sedangkan Yesus berpesan bahwasanya aku memang harus pergi di Yohanes 16. Namun meskipun aku pergi akan datang seorang penolong. Jadi pengganti Yesus itu justru datang memuliakan, bukan menghinakan. Nah, tuah di Yohanes 16 nomor 7 sampai 15, aku memang harus pergi. Tetapi akan datang seorang penolong lain. Paulus enggak tahu itu. Kalau Yesus pernah berpesan seperti itu. Tiba-tiba Paulus kemudian muncul 20 kita di sini pengikut Paulus, orang-orang yang percaya. Ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Namun satu hal yang perlu dipahami, ajaran Paulus ini tidak diajarkan oleh Paulus kepada murid-murid Galatia di luar daripada Yerusalem. Nah, sementara yang mendapatkan titah pengajaran adalah murid-muridnya yang ada di Yerusalem, bahwa yang datang setelah aku ada. Maaf, di dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW datang memberitakan tentang Nabi Isa atau siapapun dia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, itu dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati, aku Isa, utusan Allah, utusan Tuhan ke Bani Israel. Aku diberkati dimanapun aku berada. Berarti dia tidak pernah ada ruang diludahi, ditampar, diseret, ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, apalagi dikutuk. Nah, makanya kami heran, kok bisa Paulus menerima pengajaran kalau Yesus mati dengan jalan kutuk?
ditampar, diludahin segala macam dan diajarkan kepada orang-orang di luar Yahudi. Kok bisa kayak gitu ajarannya? Dari mana ajaran Paulus ini? Nah, itulah yang membuat latar belakang sampai saya mengangkat tema ini, Bang. Silakan. Oh ya, baik. Baik, Abang. Di sini di ayatnya jelas, Galatia itu jelas bahwa umumnya itu yang terkutuk, yang mati gantung di kayu salib itu khusus pada manusia ya. Jadi di sini dasarnya Paulus itu di Ulangan 27:26. Ya, dasarnya itu ayatnya di Ulangan 27:26 di situ. Ya, yang terkutuk mati di kayu salib itu. Jadi di sini ayat itu bahwa dosa umat manusia. Hanya ayat ini terkhusus kepada umat manusia. Tapi karena dia inilah definisikan bahwa Yesus termasuk terkutuk karena mati di kayu salib. Begitu Bang pemahaman saya. Dasarnya dari ulangi lagi, dasarnya dari Ulangan 27:26. Oke, baik. Kalau kita lihat Ulangan 27:26, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Jadi yang cuman teori-teori doang itu terkutuk. Dan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk itu. Sedangkan Ulangan 27:26 di situ dikatakan terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Satu, Yesus juga mengutuk di dalam Yohanes 7 nomor 49. Orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Jadi yang tidak mengenal Taurat terkutuk, yang tidak mempraktekkan Taurat terkutuk. Permasalahannya sekarang, Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bani Israel lah yang terkutuk bila mana mereka tidak melakukan Taurat. Islam tidak melakukan Taurat tidak terkutuk, karena hukum itu bukan untuk Islam. Kristen tidak melakukan Taurat tidak terkutuk, karena Kristen bukan penganut Taurat. Jadi itu yang terkutuk hanya mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, yaitu Bani Israel. Inilah masalahnya. Polemik muncul dan sangat besar dampaknya. Ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di dalam kajian literasi Yudaism atau Yahudi, ketika ada orang terkutuk, Arab dosa yang mereka lakukan. Tidak pernah mereka menebus dosa dengan menggunakan darah manusia. Yang mengusung menebus dosa dengan darah manusia adalah pengetahuan Paulus. Tetapi Paulus tidak tahu, atau mungkin pura-pura enggak tahu, atau dia enggak mau tahu, atau memang dia tahu tapi dia tidak sampai jatuh kepada penyaliban. Itu karena faktor politik, bukan karena faktor dosa. Sehingga polemik demi polemik itu muncul. Kasihan yang Kristen ini karena dia nggak tahu polanya. Yesus bukan karena dosa. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena tidak mau bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 mengambil pola bahwa Yesus ini mati dengan jalan kutuk. Di Al-Quran Yesus mulia, Isa mulia. Di Bible Yesus Hamid, roh kebenaran. Ketika ia datang nanti setelah aku pergi, dia akan memuliakan aku. Orang-orang Islam, Isa alaihissalam, Isaus, Yesus, keselamatan atasnya, hosana, hosana, hosana. Roh-roh umat Islam memuliakan Yesus. Roh-roh orang Kristen mengutuk Yesus. Itu fakta, itu real. Makanya Islam datang membela. Tidak, Yesus itu bukan dikutuk. Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia, di akhirat. Tidak pantas orang yang dijaga oleh Allah, diutus spesies yang harus bertanggung jawab
Kenapa kamu mengajarkan Yesus mati dengan jalan kutuk? Apakah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia? Ada. Dengan cara apa? Untuk menghapus dosa-dosa, bukan dengan jalan menumbalkan anak orang yang anak baik. Itu dalam pandangan Islam, Bang. Ini saya katakan karena saya Muslim dan abangku adalah seorang Kristen. Silakan. Iya. Bang, tadi abang sudah membacanya di Ulangan 27 26 itu. Di sini ada perbedaan sedikit, Bang. Dari kutukan itu. Kutukan itu kan terhadap umat manusia mati di kayu salib. Jadi dia datang, padahal dia datang menebus. Karena setelah Yesus mati di kayu salib, itu kan selepas itu kan tidak ada. Jadi Ulangan 27, analisa saya terkait dengan penjelasan abangku ini. Ulangan 27 26 terkutuk. Di orang yang tidak melakukan Taurat terkutuk. Yesus datang menebus tuh. Iya kan? Ulangan itu Yesus datang menebus dari kutukan itu. Ya. Jadi orang-orang yang tidak melakukan Taurat, Taurat itu adalah hukum yang spesial hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Contoh, perintah Torah, jangan makan babi. Itu perintah Torah. Nah, kalau orang di luar Yahudi makan babi, berdosa enggak? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Ya, aturan itu bukan berlaku untuk mereka di luar Yahudi. Aturan ini hanya berlaku kepada bangsa pilihan. Hanya untuk Bani Israel. Musa di Bukit Sinai itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Yeremia 3 dan Bani Yehuda, bahwa aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan, tidak aku berlakukan kepada bangsa lain. Orang Indonesia makan babi tidak kena hukum Torah. Jadi kalaupun Yesus mati untuk menebus orang, hanya untuk Bani Israel. Konsekuensinya itu di situ. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti kematian Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Toh kalau itu dia harus mati. Permasalahannya sekarang, adakah Elohim? Setahu saya di Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka ingin melakukan pendamaian dosa mereka kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, persembahkan manusia. Sedikit lagi, Abang. Di dalam Keluaran 23, nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8, itu orang yang bersalah untuk menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang-orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian hukum. Orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak boleh dibunuh hanya untuk menebus dosa orang yang tidak benar. Karena dilarang, jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh orang. Tidak akan bisa menebus orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak mau orang benar dipakai tumbal untuk dosa orang benar. Tuhan tidak mau. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Bahkan 7 kekejian di dalam hati yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Yesus orang benar enggak? Orang benar. Boleh enggak dibunuh menurut Tuhan? Oh jangan. Itu kekejian bagi Tuhan. Tidak boleh. Nah makanya muncul pertanyaan, Paulus kok gitu amat sih? Di mana benarnya Al-Quran? Bisa jadi yang disalib ini bukan Yesus. Bisa jadi. Paulus tahu apa? Paulus kan nggak ada pada saat TKP. Nah itu dia. Hanya gara-gara Paulus ingin menyenangkan hati Roma Yunani, maka dikatakan silakan makan babi, silakan jangan bersunat, silakan terus upacara minggu. Tetapi ingat, ganti dewamu menjadi Yesus. Diterima. Maka mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23, kata Paulus kepada orang Athena, apa yang kalian sembah selama ini
yang kamu tidak kenal, yaitu dewa agnostos theos, inilah yang aku perkenalkan dalam nama Yesus. Berat. Maka sangatlah benar ketika orang Kristen hari ini bertemu dengan Yesus nanti di hari kemudian, di hari terakhir, Tuhan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Saya kira begitu abangku, silakan. Pada umumnya ya, bahwa dalam ajaran dalam kitab itu tertulis. Nah, di sini ya saya kembali bahwa ikut seperti topik yang abang bahas ini, maka saya masuk ya, karena abang sudah bertanya dasarnya dari apa Paulus bisa mengatakan itu, maka 27-26. Oke, sip. Luar biasa. Apa yang abang sampaikan tadi semua itu saya nyimak, dan betul apa yang abang sampaikan, orang yang jujur, dan itu Yesus, dia tidak bersalah. Iya. Nah, jadi di sini saya menjawab pertanyaan abang bahwa di Ulangan 27-26 itu dia jawab di situ bang. Sesuai dari pertanyaan abang. Abang juga bisa menerima jawaban saya, gitu ya. Oh iya, dengan Sip. senang hati saya menerima, saya menyimaknya. Karena seperti abang sampaikan, itu yang tidak bersalah, dan itu Yesus sendiri memang orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Iya. Ya. Oke. Ya. Oke, ada lagi ya bang yang mau disampaikan? Ya. Karena ini apa abang, saya bisa sedikit berdiskusi, sekalian bisa bertanya, bisa bang? Boleh. Oke bang. Silakan. Di sini saya mengikuti, saya sebagai warga. Sorry bang ya, lanjut bang. Sorry, lanjut. Ya. Saya sebagai warga negara Indonesia berkaitan dengan orang-orang kita datang demo di kantornya Dubes AS punya ya Amerika Serikat, Israel terhadap Iran itu. Jadi Front Pembela Iran ini datang berdemo dengan cara membentangkan bendera Iran, akhirnya harus kereta semua lewat harus ini. Di situ kan saya merasa macam mana ya, sebagai kita umat beriman kan, ini kan sudah kalau bagi saya lah bang, itu sudah masuk ke penghinaan, karena itu bendera itu kan lambang ya, lambang negara orang. Jadi kok kenapa harus seperti abang, bisakah menenangkan yang seperti itu? Dan itu aku sih merasa bahwa kurang beretika lah dalam demo macam itu, karena sudah menghina lambang negara orang tersendiri. Gitu bang. Oke. Baik. Kalau saya menyikapi bang, kita memiliki sudut pandang yang berbeda bang, ya, terlepas kita beda keyakinan atau apapun itu, bahwasanya kita tidak bisa menutup mata perang yang terjadi itu ada cakupan ketika nafsu keduniaan manusia menghantarkan mereka melanggar terkadang norma-norma, baik itu adat istiadat, agama, dan berbangsa dan bertanah air. Bisa dilakukan yang lebih berdaulat. Meskipun negara ini mengatakan maka penjajahan di atas dunia harus dihapus, dasar negara kita. Akan tetapi mungkin bisa mengambil cara-cara diplomasi yang lebih bagus. Akan tetapi kita tidak bisa menilai ini adalah hal yang diambil sebagai langkah preventif awal, bisa, tetapi tidak diindahkan. Nah, cara mereka untuk menyampaikan aspirasi mungkin seperti itu adanya. Nah, yang kedua, itu pesan moral bagi mereka yang ada di luar sana, bahwa apa yang mereka lakukan itu dikecam di hampir semua negara. Artinya murni kebenaran atau benar menurut kita tapi tidak benar menurut orang lain. Nah, karena ini sudah masuk ranah global,
Jangankan bendera negara, negaranya pun kalau dia sudah zalim dan membuat kerusakan di atas muka bumi, bagaimana dengan Gaza, bagaimana dengan Palestina? Di situ tidak ada dilihat Kristen atau Yahudi atau Islam, tapi setiap yang menjadi korban di sana. Dan ya, kemana elit politik? Kemana mereka orang-orang hebat di dunia ini? Kenapa enggak menghentikan itu? Kenapa melakukan pembiaran? Padahal mereka punya kuasa, malah cenderung menjadi pensuplai keadaan. Nah, padahal kalau mereka ini adalah orang-orang yang berpengaruh, ya tinggal mengatakan diam nih, dicatat aja, ini bangsa, ini wilayahmu, sudah aman, selesai kurasa. Tetapi karena ada kepentingan, ya mungkin supaya laku persenjataan, atau mungkin supaya laku minyak bumi yang mereka punya, atau apa, ya kita nggak tahu, kita tidak sampai ke sana. Yang kita bisa ya hanya mendoakan saja peperangan dan seterusnya. Saya kira begitu, Bang. Oh iya Bang. Di sini saya perlu sampaikan juga pertanyaan saya ini juga. Saya di hadapan mungkin para penonton yang banyak, saya tidak berpihak kepada siapa-siapa. Saya tidak berpihak kepada siapa, tapi saya sebagai warga negara Indonesia, ya, kita menjaga keutuhan, kedaulatan kita sendiri kan. Nah, itu kan seperti Abang sampaikan di sisinya bahwa untuk bisa menghentikan hal begitu kan paling kembali kepada agama kan. Jadi kita mungkin dengan cara lain seperti Abang sampaikan itu, ya, bukan menghentikan perang di luar, sehingga hal-hal seperti itu ke depan bisa diperbaiki lah. Siap. Kita saling menjaga keutuhan, kedaulatan kita, Pancasila itu yang harus kita jaga. Siap. Iya Bang, sepakat lah Bang. Itu baik. Saya suka beliau. Dialognya bagus. Dan dia menggunakan baju kaos apa andalan gitu ya. Bahkan pimpinan beliau di pusat saya akrab, saya kenal dengan teman-teman kita di PP. Halo. Masih ada kayaknya nomor kontaknya Reza Ali sama saya. Teman-teman pemuda Pancasila, halo, Saudara Adli Hos, halo. Lagi bawa pesawat kawan kita, ketindis itu, HP-nya nggak sadar. Kalau Banser aku nggak kenal. Kalau Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila kita akrab. Halo, semangat malam. Halo. Lu Islam saya abangku, sehat selalu. Alhamdulillah, amin, masya Allah, luar biasa teman. Semangat malam. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Saya begini ya Bang. Saya orang Islam Abang. Cuma nanti diturunkan lagi enggak apa-apa. Cuma saya kepingin sekali ngomong langsung sama Bang Zuma. Mana tahu ada hal penting. Dari suaranya kelihatan dia adalah seorang tokoh. Bang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Saya Katolik Bang.
Ayo. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Iya. Gimana? Sudah dengarkan tadi kami berdiskusi. Mungkin ada tanggapan dari sajian-sajian argumentasi yang saya bangun tadi, silakan. Jadi yang pertama, akunya nggak mau debat ya Bang ya. Iya, iya. Mau belajar aja, Siap. mau memperjelas saja gitu. Iya, silakan. Jadi mengenai Galatia 3 ayat 13 tentang judul yang Abang bikin, ini konsepnya gimana? Yesus melakukan penginjilan kan Paulus nggak terlibat di situ ya. Dia bukan menjadi bagian daripada kru atau tim penginjilan Yesus pada saat itu. Nah, rangkaian di bumi itu sebelum dia terangkat, aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, dengarkan, itulah yang disampaikan. Dan dia akan memuliakan aku. Itu roh kebenaran itu. Naiklah kemudian Yesus. Muncul ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Yesus mati di atas salib dengan jalan kutuk. Kutulah orang yang mati di atas tiang salib. Kan gitu. Intinya Paulus mengajarkan bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk yang memuliakan, bukan menghinakan. Nah, saya simpulkan Nabi Muhammad melalui Al-Quran memuliakan Yesus, kalau kami mengenalnya Isa. Tetapi Paulus melalui kitabnya mengutuk. Jadi di dalam agama Islam Isa dimuliakan, di dalam ajaran Kristen melalui ajaran Paulus Yesus itu dikutuk. Muncul pertanyaan, kalau Kristen ini Yesus malah mengaminkan ajaran yang mengutuk dia. Sedangkan kalau di Al-Quran wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Aku diberkati di mana saja aku berada. Berarti tidak ada ruang, tidak ada kesempatan, tidak ada tempat di mana Yesus itu sempat dikutuk. Kalau di Islam, kalau di Kristen, maaf nih, di situ dikatakan seluruh dosa orang Kristen, bahkan dosa dunia, dilimpahkan ke pundak Yesus. Nah, sedangkan polanya tadi, kalau aku pergi, yang datang adalah roh kebenaran yang memuliakan, bukan menghina. Berarti masalahnya di Galatia 3 ayat 13 mengenai Yesus terkutuk gitu. Ya, ada juga di dalam ini, di dalam jadikan menjadi dosa karena Kristen. Itu Bang. Gimana Bang? Di mana? 2 Korintus 5 dibuat menjadi dosa karena Kristen, karena kita di situ kan Kristen, pengikut Paulus yang percaya kepada Paulus. Nah itu juga silakan. Padahal roh kebenaran itu. Jadi konsep ketuhanan orang Kristen yang seperti kita tahu bahwa yang pertama Bang, ya jadi konsep kekristenan itu yang pertama kita harus tahu Tritunggal, dan kalau Tritunggal ya Bang ya, mengenai kutuk dan mengkutuk ini harus kita ketahui dulu apa itu Tritunggal. Tapi sebelum ke Tritunggal kita tuh bahas yang kutuk mengkutuk aja. Ya. Gitu. Jadi mungkin maksudnya Bangnya kenapa Yesus terkutuk padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa orang baik tidak akan terkutuk gitu. Balik lagi ke Tritunggal tadi. Nah, di mana Tritunggal ini Yesus turun sebagai manusia untuk terkutuk dan menyelamatkan umat manusia. Iya. Itu Bang. Itulah adekku, itulah yang kita cari sekarang nih. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Mesias. Udah titik. Yesus itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus yang Kau utus. Itu udah selesai. Tidak perlu ada cerita mati disalib dengan jalan kutuk, nggak perlu. Karena kenapa?
Kata Tuhan Elohim, kalau mau selamat, satu rahasianya. Apa itu? Percaya kepada setiap kata-kata Yesus. Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal, barang siapa hidup yang kekal. Berarti Paulus, kita kandangin dulu Paulus. Tidak perlu itu, karena Elohim tidak pernah membawa-bawa dia. Cukup ke Yesus dulu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yohanes 3 nomor 16, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kuncinya sederhana. Kalau di Islam itu iman kami. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Kami harus beriman bahwa Nabi Isa itu adalah rasul untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya, kenali aku. Percaya kepada Mesiasku, tanpa ajaran penebusan dosa, orang-orang sudah bisa selamat. Menurut Elohim, menurut Yesus itu sendiri. Mana menurut Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku berikan, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Titik. Lagi-lagi murid-muridnya percaya, berarti memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, belakang ngapain Paulus ini datang sibuk-sibuk bikin aturan sendiri? Orang bisa selamat tanpa Paulus mengajarkan Yesus telah mati untuk bangkit. Ngapain ada lagi Tuhan berbentuk manusia yang mati, dibunuh dengan jalan kutu? Ngapain? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kenapa harus ada nebus dosa pakai tumbal seperti itu? Sementara Tuhan yang mengatakan percaya kepada Yesus, kita tidak bina Yesus. Nah, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Itu kuncinya. Yesus, kamu mau dipercaya sebagai apa? Jelas dia mengatakan, aku mau dipercaya sebagai rasul. Barang siapa yang menerima aku, dia tidak menerima aku, melainkan dia menerima Bapa yang telah mengutus aku. Barang